didukung oleh pemirsa. Setelah dalam segmen sebelumnya kami memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada veteran, tokoh dalam bidang pangan, bidang teknologi, dan kini satu yang terpenting adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini ada jasa tokoh-tokoh bangsa yang telah memikirkan bagaimana bangsa ini bisa berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia adalah almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Dedikasi dan pemikirannya menjadi bagian dari sejarah panjang pembangunan ekonomi Indonesia. Hari ini kami memberikan penghormatan tertinggi kepada warisan pemikiran dan dedikasi di bidang ekonomi yang telah menjadi pilar penting perjalanan Republik ini. Semangat dan perjuangan beliau kembali kami kenang melalui sebuah apresiasi tertinggi di bidang ekonomi. Inilah penghargaan Adi Arta Nugraha. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan di medan pertempuran, tetapi juga melalui gagasan, keberanian, dan kerja keras membangun negeri. Salah satu sosok yang mengabdi di jalan itu adalah Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Perjalanannya di dunia ekonomi telah dimulai jauh sebelum Republik berdiri. Sejak 1917, Margono bergabung dengan Fox Creditwaisen atau Lembaga Kredit Rakyat. Disinilah pengetahuannya tentang perkreditan dan koperasi terbentuk. Pengalaman itu membawa Margono hingga ke Eropa. Ia menghadiri Kongres Koperasi pada 1938 dan memperluas wawasannya tentang kekuatan ekonomi rakyat. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pria kelahiran Banyumas 16 Mei 1894 ini tetap bergerak di bidang koperasi. Ia kemudian dipercaya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu badan yang mempersiapkan lahirnya Indonesia Merdeka. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun bagi Margono, kemerdekaan tidak akan lengkap tanpa kedaulatan ekonomi. Ia lalu mengusulkan gagasan mendirikan Bank Nasional. Ia pun berkeliling ke berbagai kota di Jawa, mengumpulkan dana, merekrut pegawai, dan membangun sebuah institusi keuangan milik Republik. 5 Juli 1946, lahirlah Bank Negara Indonesia, bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. BNI juga memiliki peran bersejarah dalam peredaran uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang Republik yang menjadi salah satu simbol kedaulatan Indonesia. Dari meja-meja persiapan kemerdekaan hingga membangun institusi ekonomi Republik Indonesia, Margono membuktikan bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dengan mengisi dan menjaganya. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, pejuang kemerdekaan, pelopor perbankan nasional, dan peletak fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebuah pengabdian yang layak dikenang dan diwariskan kepada generasi Indonesia. Kami persilakan Rahayu Saraswati sebagai cicit dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI untuk naik ke atas panggung. Mbak Sarah, silakan. Apa kabar Mbak Sarah? Baik, terima kasih. Mbak Sarah, tadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Apa cerita tentang almarhum yang paling melekat kuat di Mbak Sarah? Yang pertama, kesederhanaan beliau. Mungkin bisa dilihat dari foto-foto yang tadi baru saja kita lihat, di mana kita memang selalu lewat anak-anak beliau maupun juga cucu-cucunya yang mengenang beliau, mengingat bahwa pencapaian bukan ditunjukkan secara kemewahan, tapi justru melalui kesederhanaan dan melalui pengabdian. Dan satu hal tadi saya jadi teringat bahwa pada saat pendirian Bank Negara Indonesia,
itu hanya beberapa bulan setelah beliau kehilangan 2 anaknya, yang dimana terjadi di Januari, tepatnya 25 Januari 1946. 2 anaknya yang masih remaja tewas di medan tempur, yaitu Subianto dan Suyono Joyo Hadikusumo di peristiwa Lengkong. Waktu itu wafat, tewas, diserbu oleh Jepang bersama dengan Dan Mogot. Dan hanya beberapa bulan setelah itu, melalui keteguhan beliau, masih mengabdi untuk Indonesia dan akhirnya mendirikan Bank Negara Indonesia. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mbak Sarah, satu hal lagi. Kalau seandainya almarhum berada di tengah-tengah kita, Mbak Sarah, apa yang ingin Mbak Sarah sampaikan kepada beliau tentang kondisi Indonesia saat ini? Perjuangan kita saat ini. Indonesia di usia 81 tahun sekarang tentunya sudah melalui naik dan turun, Ya. masa-masa keemasan yang saya rasa sampai saat ini pun cucu beliau, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, masih mencoba mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk Eyang Margono dan juga Eyang Sumitro, karena dua-duanya hadir di meja bundar di mana mereka memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan negara-negara lain. Pada saat negara lain tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mereka ada di situ. Dan saat ini pun mimpi-mimpi, cita-cita para leluhur kita mau melihat Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, masih diperjuangkan. Dan tentunya tidak mudah, tetapi we are doing our best. Yes, kita coba yang terbaik ya. Betul. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Sarah. Dan untuk itu kami persilakan kepada Mas Arief Suditomo selaku Direktur Utama Metro TV untuk menyerahkan penghargaan Adi Artanugraha kepada keluarga dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Atas nama keluarga besar Margono, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, maaf karena kami sudah tidak menggunakan title-title tersebut. Tentunya dengan segala kerendahan hati, mengenang jasa beliau dan juga cita-cita beliau bersama seluruh leluhur kita yang telah berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga perjuangan mereka tidak sia-sia dan kita terus semangat memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Rahayu Saraswati dan Mas Arief Suditomo.